Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Risalah, kembali lagi kita di program Risalah Senja Ramadan Lebih Bermakna dengan saya Ustazah Ella, dan saya di sini ditemani oleh Ananda Soliha, yaitu Sayyidah dan Nabil. Oke, kali ini kita akan melanjutkan tema kita, yaitu tahsin surat Al-Fatihah untuk ayat 5 hingga 7 atau akhir ya. Untuk yang pertemuan kita yang pertama itu adalah tahsin surat Al-Fatihah surat Al-Fatihah ayat 1 hingga ayat 4. Oke, sebelum kita melanjutkan tahsin kita di ayat ke-5, sebenarnya Ustazah Ella mau menyapa untuk anak-anak yang solihah ini. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah Ustazah. Baik, Ustazah. Hai. Gimana puasanya? Wah, lancar Ustazah, alhamdulillah. Tilawahnya? Lancar. Lancar Us. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk tahsin kita, yaitu ayat ke-5, Ustazah mau mendengarkan dulu untuk ayat 1 hingga ayat 4, dimulai dari Ananda Nabil dulu. Oke, Ustazah. Pakai ta'awudz. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sudah sampai 4 ya. Sampai 4 saja ya. Oke. Sekarang Ananda Sayyidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Oke, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah sudah ada peningkatan. Alhamdulillah. Masih ada catatan nih untuk Mbak Nabil. Jadi untuk di akhir itu kita harus konsisten ya. Untuk matnya kayak gitu. Jadi matnya jangan sampai melebihi 2 harokat untuk mat tobi'inya kayak gitu ya Mbak Nabil ya. Alamin, terus yaumiddin kayak gitu ya. Jadi usahakan stabil. Jadi jangan satunya yang ayat 1 panjang, ayat kedua lebih panjang, nanti ayat ketiga lebih pendek kayak gitu. Itu yang untuk mat yang di akhir kayak gitu ya. Itu harus stabil. Oke, kita lanjutkan ya sahabat Risalah. Kita akan melanjutkan untuk ayat ke-5, yaitu ayat ke-5. Nah, untuk ayat ke-5 ini harus yang diperhatikan adalah tasdid. Jadi tasdid ya. Iyaka kayak gitu. Iyaka itu harus jelas. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka. Dicoba ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk ayat ke-5 surat Al-Fatihah ini yang harus diperhatikan adalah tasydid di huruf ya. Gitu. Mau mencoba? Boleh Ustazah? Oke. Ayo Kak Sayyidah dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, Kak Nabil. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba untuk bacanya budu itu jangan cepat-cepat. Iyyaka na'budu wa jadi disempurnakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke ya. Catatan untuk Kak Nabil adalah di huruf na'budu, huruf dalnya ya. Yang lainnya alhamdulillah bagus. Kita lanjut untuk ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, untuk ayat 6 ini yang harus diperhatikan adalah huruf H. Kemarin kan Ustazah bilang H itu adalah kalau bisa dari dada ya. Nah, huruf H ini adalah salah satu huruf yang lemah dari 28 huruf hijaiyah kayak gitu. Jadi ini untuk huruf H ini keluarnya dari tenggorokan. Cuman untuk memudahkan pada saat Ustazah kecil itu untuk memudahkan perbedaan antara huruf H sama H itu guru Ustazah bilang, ayo coba dipegang dadanya. Kalau dadanya terasa bergetar, maksudnya ada getaran itu berarti H-nya sudah keluar kayak gitu. Itu untuk memudahkan aja kalau waktu kecil. Nah, untuk kesininya ya memang H itu adalah keluarnya adalah dari tenggorokan. H, H, gitu. H, 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 H. H. Itu perbedaannya ya. Kalau untuk anak kecil, kalau mungkin belum berbeda untuk huruf H sama H, maka biasanya akan dikasih petunjuk H itu ada di dada kayak gitu ya. Iya. Gitu. Padahal itu untuk memudahkan pengertiannya aja sih kayak gitu. Padahal ya dari H itu adalah keluarnya dari tenggorokan. Tenggorokan. Itu ya kayak gitu ya teman-teman risalah. Jadi H ini adalah salah satu huruf yang lemah dari 28 huruf hijaiyah. Jadi untuk huruf H ini keluarnya adalah dari tenggorokan. Tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi nggak boleh terlalu tekan ya Ustaz ya hanya. Nggak boleh tekan. Berarti H biasa gitu. Maha biasa. Jadi maksudnya keluarnya dari tenggorokan. Jadi nggak terlalu berat kayak kayak gitu nggak boleh. Oh. Kan dinos gitu. Jadi akhirnya tebal. Padahal dia tuh hurufnya udah masuk ke huruf keluar dari tenggorokan yang huruf yang lemah gitu. Dinos. Jadi nggak terlalu tebal. Kalau ditekan benar, jadi akhirnya menjadi huruf yang kuat, yang tebal. Padahal bukan itu masuk kriteria huruf makharijul hurufnya untuk yang huruf H. Dicoba ya. Ayo Yes. untuk Sayyidah dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, untuk Kak Nabil. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, oke, mustaqim. Pernah lihat nggak kalau mustaqim gitu ya juga nggak boleh membuat bibir mustaqim gitu. Biasa saja. Jadi bibirnya ini biasa, tapi kita untuk keluarnya huruf itu yang berbeda. Mustaqim, qaqi, mustaqim. Mustaqim. Nah, jadi nggak pakai mustaqim gitu, nggak sampai mengerucutkan bibir sampai akhirnya membuka lagi mustaqim gitu. Oke, kita lanjut sahabat risalah. Sekarang kita menuju ke ayat yang terakhir yaitu ayat 7. Ya, untuk ayat 7 ini yang harus diperhatikan adalah huruf ghain. Ini juga makharijul huruf yang keluar dari tenggorokan. Go. Sama do. Ini adalah memiringkan lidah kita ke kanan atau ke kiri. Ghairil maghdu. Ya, coba. Ghairil maghdu. Lidah kalian tuh salah satu lidahnya tuh bisa miring ke kanan atau ke kiri. Yang mana yang mudah buat kalian? Ghairil maghdu. Itu pakai di tenggorokan. Go atau apa? Go biasa gitu. Go di tenggorokan. Nggak pakai tekan di dada, nggak bisa. Ghairil maghdu. Maghdu. Nah, itu harus ditepatin dulu dibetulin dulu yang lidahnya. Mau kalian gampang yang menempatkan lidah itu ke kanan atau ke kiri? Ghairil maghdu. Maghdubi.
Nah, itu harus diperhatikan. Satu lo, yang kedua dot, yang ketiga ini walau do. Nah, ini hukumnya adalah mad lazim Mut kalimi musakol. Musakol. Jadi ini adalah kalimat yang kalau lazim wajib panjang, Panjang, 6 berapa harokat. 6 6 harokat. Berarti gimana? Walat Walat dolin. ya, seperti kayak di huruf lam tasdid ini sama dengan yang kita perhatikan adalah iyaka. Ya, kita harus memperhatikan huruf ya yang ditasdid sama yang lam ditasdid. Jadi beberapa ulama itu sudah menghitung kalau di surah Al-Fatihah itu ada huruf yang ditasdid itu ada 14 kayak gitu. 11. Kita coba ya untuk yang sirotol ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, coba Kak Nabil sekarang. Si Siro. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masih kurang ya Kak Nabil untuk yang mad lazimnya ya. Terus yang untuk an itu kan bukan huruf qalqalah ya. Huruf qalqalah ada berapa? Kok ada berapa ya? An Ada 5 kan? Baju di toko. Ya. Nah, itu kalau tawalud itu khawatir kayak dipantulkan tuh kayak qalqalah. Padahal itu kan bukan huruf qalqalah ya. Jadi ana amta itu enggak boleh. An amta karena itu idhar ya. An amta. Berarti jelas ya, Us. Ya, yaitu sirot. Coba Kak Nabil lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, Kak Sayyidah sekarang. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, alhamdulillah sudah tuntas nih kita. Jadi Alhamdulillah. Tuntas untuk tahsin surah Al-Fatihah. Jadi mulai surah Al-Fatihah mulai ayat 1 hingga ayat 7. Kira-kira ayat mana yang merasa agak susah? Ayat 7 sana. Ayat ke-7. Iya. Kalau untuk Kak Nabil? 5 sih, Us. 5. Yang mana yang 5? Yang aku tuh kadang itu bingung gitu. Kan ada misal imam-imam di masjid gitu, Us. Kalau misalnya lagi tarawih juga ada yang bacanya iya karena terlalu kayak karena berdua gitu, Us. Oh, terlalu mendalam. Iya, Us. Akhirnya terlalu nyeklek kayak gitu ya. Apa ya? Kalau terlalu apa itu untuk tenggorokan terlalu dalam ya. Iya, Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iya karena Iyyaka na'budu. Wah. Iyyaka na'budu. Iya. Jadi kalau kita bermakmum di masjid, ya kita harus mengikuti imam ya, gitu ya. Kalau ada imam yang maksudnya sudah benar-benar salah gitu makhrajul hurufnya, kalau kita tahu bahwasanya itu kurang tepat, maka kira-kira kewajiban kita membiarkannya atau gimana Kak? Ditegur boleh nggak sih, Us? Ditegur harus itu memang. Kan kewajiban kita harus menegur ya, mengingatkan gitu dengan cara yang baik, otomatis ya. Seumpama kalau pernah mendengar seperti itu enggak? Kak Imam? pernah, Us. Pernah Ustazah? Pernah. Mm-mm. Jadi menegur kayak gitu ya, negur. Ada yang nggak terima kira-kira? Pasti ada nggak sih, Us? Pasti ada. Pasti ya. ada. Tapi kewajiban kita untuk mengingatkannya berarti udah maksudnya udah gugur kayak gitu ya. Oke. Kita baca sama-sama
dari ayat 1 hingga ayat 7. Mulai ya, Dari mulai ta'awud, ta'awud ya. Ta'awud, Heeh. Kak Nabil sama Kak Sayyidah ya. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, alhamdulillah. Tadi ada beberapa yang hurufnya yang miss ya Kak ya, huruf Bismillahi itu terlalu tipis. Terus yang kedua itu iya. Iya, jadi jangan terlalu apa ya, kalau nyeret gitu. Iya, iya gitu kan. Iya. Gitu. Oke, sebelum kita tanya jawab, Ustazah akan mengulas sebentar jadi tentang surah Al-Fatihah. Jadi sahabat risalah membaca surah Al-Fatihah ini kita harus berhati-hati karena ada beberapa kesalahan yang sering terjadi, yaitu contoh di ayat pertama kita harus memperhatikan mat. Mat itu apa teman-teman? Mat itu Panjang panjang. ya gitu. Jadi contoh biasanya kita sering mendengarkan Bismillahirrahmanirrahim gitu. Itu boleh nggak, Us? Nggak boleh, Nggak boleh. karena maknya melebihi 2 harokat ya gitu ya, mat tabi'inya. Itu kesalahan yang sering kita dengar. Itu ayat yang pertama surah Al-Fatihah. Ya, kita mulai lagi ya. Untuk yang kedua itu kita harus memperhatikan untuk al. Al itu kan bukan qalqalah ya. Jadi kalau terlalu mantul itu Al. nanti pada akhirnya akan terjadi tawalud. Mantul Alhamdulillah itu nggak boleh gitu ya. Itu yang sering terjadi untuk ketika membaca surah Al-Fatihah. Jadi dihati-hati kayak gitu sahabat risalah. Kayak itu alhamdulillah gitu ya, karena Alhamdulillah. Nah, untuk yang ayat ketiga itu sama dengan basmalah, kita harus hati-hati tentang matnya gitu ya. Ar-Rahmanir-Rahim gitu. Itu juga sering kita dengar. Jadi hati-hati ketika membaca Ar-Rahmanir-Rahim itu hati-hati untuk surah untuk matnya jangan terlalu panjang. Ar-Rahmanir-Rahim gitu. Kayak enak gitu ya, padahal itu salah. Untuk kita lanjut untuk yang ayat keempat yang sering kita dengar, untuk yang sering terjadi kesalahan adalah huruf kaf di harokat kasroh. Itu kalau kecepatan seperti nggak terbaca Kak. Jadi Malik Yaumiddin. Jadi kayak terskip gitu. Iya. Jadi pelan-pelan Malik Yaumiddin gitu, pelan aja gitu. Cepat boleh, maksudnya cepat boleh dengan ritme yang sudah di atas itu, cuman harus tetap jelas. Jadi Malik, jadi kayak di skip, akhirnya kaf yang berharokat kasroh itu seperti tidak terbaca gitu. Untuk yang kita lanjut untuk ayat yang ke-6, ini adalah huruf H sama H. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita yang memperhatikan adalah huruf H-nya. Ihdinas siratal. Dan untuk yang terakhir, untuk ayat ke-7 adalah huruf ghain, huruf dot, huruf untuk mat lazim itu harus wajib dibaca 6 harokat, dan berhati-hati untuk huruf lam di tasydid, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dhalin. Amin. Amin. Baca amin habis Al-Fatihah itu wajib nggak, Us? Amin itu termasuk doa ya. Kayak Iya. gitu. Ustazah, kadang gini nih Us ya, kan saya lagi baca Al-Fatihah nih, ayat ke-7. Ya. Kadang itu buat pas walat dolin tuh susah Us, maksudnya nggak nyampe Nggak- gitu nggak loh. nyampe, nggak nafasnya kuat Us. gitu. Nafasnya. Iya, Kalau kalian dalam kondisi makmum itu kan berarti ikut imam ya. iya. Cuma kalau dalam kondisi sendiri mungkin bisa diulangi untuk ayat yang sirotol, disiapkan nafasnya. Sirotol lazina an'amta alaihim. Jadi disiapkan dulu. Jadi nggak asal gitu. Oh, nyampe nggak nyampe udah selesai lah. Pokoknya ayat 7 selesai. Aku harus ganti gerakan gitu. Boleh nggak Us? Kalau misalnya bacakan siratal ladzina an'amta sampai alaihim, nanti ulang lagi Us dari an'amta gitu, boleh nggak Us? Soalnya saya pernah dengar dari guru tahsin saya yang pas SD dulu tuh katanya boleh Iya, berhenti baru nanti ulang dari kata sebelumnya iya, gitu Us. iya, boleh. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena memang nggak boleh berhenti kan ya? Iya. Alaihim. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim. Terus kamu mengulang dari mana? Jadi an'amta biasanya Us. Atau nggak gitu dari goil maghdubi alaihim, nanti ulang dari goil maghdu lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Iya. Biasa ada juga yang tidak mengulang. Siratal ladzina an'amta alaihim. Diulang dari Coba nggak kuat kah satu ayat? Kurang Us kalau misalnya takutnya nanti walat dolinnya tuh cuma sampai 4 harokat gitu loh Us, gak sampai Iya, Us. Coba saya sekarang tarik nafas ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kurang kuat. Kayak Kurang jadi sempurna. Kalau misalnya Iya, Us. dolinnya mau panjang itu, yang lainnya itu jadi kayak cepet gitu loh, Us. Iya Us. Buat nyiapin matnya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Terus ghairil maghdubi alaihim Waladdallin. Amin. Boleh kayak Boleh. gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Sudah. Aku juga pernah jadi makmum, maksudnya jadi makmum gini. Iya. Dengerin imam itu juga ada yang baca Al-Fatihah gini. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Gitu itu boleh disambung apa enggak, Us? Oh, boleh. Boleh. Ya. Membaca surah Al-Fatihah itu tidak hanya surah Al-Fatihah ya. Surat yang lainnya juga. Maksudnya ayat-ayat yang lainnya. Kalau itu kan ada wakaf itu kan wajib berhenti ya. Maksudnya itu kan dikasih tanda wakaf itu berarti kan berhenti. Semua kalau ada beberapa ayat itu yang kayak ini ihdinas siratal mustaqim itu kan berhenti tapi ada tanda lam ya. Iya. Di Quran kalian ada lam nggak? Iya, ada. Nah, kalau kalian mau meneruskan maka huruf yang akhir itu dibaca harakatnya. Boleh. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin gitu. Ada juga sih yang kalau surat tarawih gitu ya, imam surat tarawih terus beliau itu membaca surat Al-Fatihah dari ayat 1 hingga ayat 7 itu dibaca tanpa jeda. Jadi tapi akhirnya itu iya. dibaca kayak Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ayat Alhamdulillah biasanya. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Gitu. Itu satu. Tapi gitu jadinya kayak cepet banget gitu ya. Iya, memang mungkin eventnya terawih kayak gitu ya. Tapi kalau yang sholat fardu ya nggak boleh gitu. Ya sebetulnya memang lebih baiknya walaupun terawih itu ya
kalau kita sholat itu tumakninah kan gitu, diresapi bacaannya gitu. Itu pilihan ya, tapi memang afdolnya kita baca itu dengan pelan gitu kan. Walaupun jedahnya tuh cepet, tapi cepatnya tuh ada kadarnya, nggak kayak dikejar apa itu kejar kucing gitu ya. Jadi kita cepet-cepet gitu, yang penting selesai, setengah jam mau selesai gitu. Mending ambil yang rokatnya apa ya, yang bisa kita lakukannya apa ya, kalau ada kalian kalau sholat tarawih berapa rokat? 11 Us. Nah 11 itu kita tumakninah aja gitu ya, walaupun 11 rokat itu berapa jam? Biasanya setengah jam lebih Lebih. 40 menitan. Nah, tapi kalau membaca surat Fatihahnya dengan seperti yang tadi disambung-sambung 20 menit Us. 20 menit. Sholat kayak gitu ya. Capeknya dapet tapi tumakninahnya kurang nanti itu. Tapi biasanya tuh syarat masjid kayak gitu Us. Kayak Ya Us. cepet-cepet gitu loh Us bacaannya. Iya boleh. Ya kita harus bijak untuk memilih imam ya. Kalau kita dengerin walaupun cepat tapi tajudnya dapat, makharijulurnya dapat ya nggak apa-apa. Kan itu pilihan buat kita. Tapi kalau kita ada tempat yang lain ya, kita bisa memilih tempat yang lain untuk safari Ramadan atau tarawih gitu ya. Jadi kita memilih tempat yang kayaknya ini enak nih bacaan Qur'annya gitu. Itu kamu bisa milih. Ini kayaknya aku kurang srek. Aku pilih yang lain, tempat lainnya boleh kayak gitu. Sholat tarawih itu wajib di masjid atau gimana Us? Tarawih itu masuk sunnah atau wajib? Sunnah ya Us. Sunnah gitu ya. Ya nggak wajib sih, nggak wajib di masjid gitu. Tapi kalau untuk menumbuhkan semangat kita, kan kalian juga belum ada kesibukan yang lain ya. Iya. Nah, mending bersama-sama supaya semangat kayak gitu di masjid. Ustazah, saya mau tanya nih ya Us. Biasanya kan ada Us, kalau orang baca misalnya hurufnya tuh keliru gitu loh Us. Yang awalnya sya jadi sa. Apa itu mempengaruhi artinya Us? Oh ya jelas, itu mempengaruhi arti. Kalau panjang pendeknya juga gitu Us. Kalau panjang pendek mungkin masih bisa yang jelas kalau hurufnya yang salah itu pasti mempengaruhi arti gitu. Tapi untuk panjang pendek masih bisa dimaafu ya. Tapi kalau ada yang benerin, kita nggak boleh marah. Kita harus langsung bisa benerin. Ada ya orang itu kalau dibenerin itu ada yang marah, ada nggak? Ada. Merasa sudah baik gitu, nggak boleh kayak gitu. Harus diterima, tapi kita juga harus memperhatikan juga nggak boleh menegur orang itu di depan umum. Ya mungkin bisa berbisik atau bisa berdua gitu. Kayak gitulah menegurnya. Oke, nah pernah surah Al-Fatihah ini diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Gitu. Jadi secara masih bersembunyi-sembunyi gitu ya. Nabi menyebarkan agama Islam masih bersembunyi. Secara bersembunyi itu surah Fatihah ini diturunkan Allah pada Nabi Muhammad di kota Mekah dengan ayat yang lengkap gitu. Untuk yang surah yang lainnya bertahap. Berarti Al-Fatihah terus baru lanjut gitu. Jadi kalian jangan berpikir surat Fatihah terus surat Al-Baqarah gitu ya. Urut enggak, ini sebenarnya Diajak gitu. diajak. Tapi yang ngurutin gimana Mas? Pada Khalifah Umar apa Utsman? Utsman ya, kalian Utsman kayaknya. Utsman. Yang kalian sudah belajar SKI pada Utsman penulisan juga itu. Iya. Tuh harokatnya juga. Nah, ini tentang baca Al-Qur'an ya, tahsin. Tahsin ini, jadi kalau kita nggak pengen belajar tahsin, gimana? Apakah kita termasuk orang yang beriman untuk mengimani kitab Al-Qur'an ini? Kira-kira? Kayaknya kurang. Enggak ya, karena sudah jelas di Al-Qur'an itu sudah disebutkan surah Al-Baqarah ayat 121. Allah sudah berfirman di Al-Qur'an itu Bismillahirrahmanirrahim allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Berarti Sudah hafal ya? Alhamdulillah. Kira-kira apa artinya? Jadi Quran siapa?
yang diberikan Alkitab, maksud Al-Quran ini, lalu membacanya dengan benar, itu mereka berarti benar-benar mengimani, berarti benar-benar yakin, iman bahwasanya memang ini adalah Quran dari Allah. Tapi kalau mereka nggak pengen belajar dan ignore gitu ya, misalnya terus Baca doang. baca doang, kalau salah ya udahlah gitu. Iya. Berarti mereka tuh termasuk ingkar pada Allah kayak gitu. Berarti gitu dapat pahala nggak Us? Kalau baca Kalau gitu. bacanya asal-asalan gitu. Dapat pahala tetap. Tapi kalau sudah diingatkan salah tapi dia nggak mau belajar, kira-kira Enggak tahu. Urusan urusannya Allah, pahalanya nggak sempurna kayak gitu. Tapi teman-teman, ada juga ini dari hadis wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Aisyah ini pernah nggak pernah ya, emang dengar langsung dari Rasulullah. Allazi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah wallazi yaqra'ul Qur'an wa ta'u fihi wa huwa alaihi syak lahu ajroni. Jadi kalau orang yang membaca Al-Qur'an terus dia itu sudah lancar, dia itu bersama dengan malaikat. Tapi kalau orang yang baca Al-Qur'an terus dia terbata-bata, ini berarti dia itu akan mendapatkan 2 pahala. Apa maksudnya? Jadi pahala yang pertama ini beliau mendapatkan pahala karena baca Al-Qur'annya. Yang kedua karena berusaha. Karena berusaha memperbaiki. Iya, kayak gitu. Jadi, terbata-bata nih. Ada orang nenek-nenek atau orang tua lah gitu, masih berusaha semangat baca Al-Qur'annya. Tapi beliau masih banyak makharijul huruf yang harus dibenerin. Itu beliau termasuk yang terbata-bata dan mendapatkan 2 pahala. Kayak gitu. Berarti seharusnya kalau sebelum kita menghafal Al-Quran itu membenarkan dulu ya. Iya, karena kalau nggak dibenerin nanti hafalannya banyak makharijul huruf yang salah kayak gitu. Iya. Malah tambah susah. Tapi kadang tuh ya Us, aku masuk sini kan Qurannya yang belajar tajwidnya itu juga masih kurang kan Us. Jadi setiap aku belajar tajwid dulu itu tinggal tidur. Terus akhirnya ya kurang tajwidnya. Kurang maksimal. Terus di sini juga targetnya harus banyak gitu. Ya nggak harus sih, tapi juga masih ada targetnya. Aku juga harus ngejar. Kadang juga kalau misalnya hafalan ya kurang gitu Us tajwidnya. Kan ada apa itu guru halakonya. Nah, jadi ada juga Rasulullah itu kan sebenarnya menghafal Al-Quran itu masih dalam menghafal Al-Quran itu kan langsung kan, jadi ditalaki sama malaikat. Jadi apakah menghafal Al-Quran itu harus betul tajwidnya dulu? Itu sebenarnya memang betul. Tapi seumpama kalau langsung ditalaki dengan gurunya dan talakinya itu tepat, insya Allah hasil hafalannya itu juga bagus, ya nggak apa-apa. Berarti nggak apa ya Us, kalau misalnya belajar, misalnya lagi ngafal Quran sambil belajar tajwid tuh nggak apa-apa Us? Nggak apa-apa. Cuman misalnya Ustazah, kalau menghafal Al-Quran itu harus ada gurunya ya, apalagi untuk ayat yang baru kayak gitu, karena itu memang pondasi. Kalau ayat yang baru terus nggak ada gurunya, kalian menghafal sendiri, ada yang harus dibenerin, nanti malah hasil hafalannya itu tambah kurang bagus gitu. Oke, sahabat Risalah, tidak terasa ini sudah 30 menit lebih ya. Iya. Kita bertemu di tahsin surat Al-Fatihah. Semoga dengan tahsin surat Al-Fatihah ini bacaan kita lebih baik lagi. Amin. Terutama untuk diri kita, lebih utama lagi untuk anak-anak kita ya. Kita harus bisa mengajari surat Al-Fatihah untuk anak-anak kita, karena surat Al-Fatihah itu adalah surat yang sering dibaca. Iya, apalagi pas sholat ya Us. Nah itu nanti pahalanya mengalir ke siapa?
kita. diri kita Ya, sendiri. berarti nanti anaknya kalian harus mengajari, kalian harus mengajari anak kalian ya, supaya pahalanya langsung ke kalian. Begitu. Oke, terima kasih untuk menonton podcast kita. Jangan lupa teman-teman sahabat Risalah untuk di-share ke teman-teman yang lain supaya podcast kita ini bermanfaat dan kita lebih bersemangat untuk membuat tema-tema yang lebih bermanfaat lagi gitu. Dari kami, saya Usada Ella dan Saidah. Nabil. mohon maaf atas segala khilaf kami. Ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.